teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Teman-teman, jadi hari ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya sebagai seorang disabilitas yang pernah mengalami insecure karena fisik. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Ica Lestari. Saya seorang disabilitas polio sejak usia 4 tahun. Saya mulai merasa insecure itu bermula sejak saya menginjak usia remaja. Ketika itu saya berkaca, saya merasa aneh dengan keadaan fisik saya. Saya ngerasa malu dan saya tidak percaya diri. Setiap teman saya ngajak kumpul, saya selalu menolak karena saya takut dan malu. Walaupun teman-teman saya baik, gak ada satu orang pun yang ngebully tentang fisik saya. Rasa itu sering muncul dari pikiran saya sendiri yang merasa diri saya ini paling buruk. Tapi saya juga selalu melawan pikiran buruk tentang diri saya dan berusaha menghargai diri saya sendiri, mencintai diri saya sendiri. Namun sia-sia karena selalu berpikiran negatif tentang diri sendiri. Tapi saya nggak putus asa, saya selalu berusaha untuk selalu berpikir positif tentang diri saya. Saya selalu membandingkan diri saya dengan teman-teman. Dari cara berpakaian pun mereka terlihat bagus dan ketika mengenakan pakaian, sedangkan saya memakai pakaian apapun menurut saya tidak pantas karena bentuk tubuh saya besar dari atas dan mengecil ke bawah. Dan juga teman-teman saya dengan mudah menggunakan model sandal, sepatu, bentuk seperti apapun. Sedangkan saya pengen pakai sandal jepit saja merasakan kesulitan, harus dibantu menggunakan tali. Di situ saya marah, kecewa terhadap diri saya sendiri karena saya merasa paling buruk dan beban untuk orang tua saya. Tahun 2026 akhirnya saya ada panggilan dari Jogja untuk meneruskan sekolah di yayasan khusus disabilitas. Di situ saya melihat banyak sekali disabilitas dan tingkat disabilitas yang berbeda. Saya melihat teman-teman disabilitas yang penuh semangat, penuh rasa syukur walaupun kondisi mereka berbeda. Akhirnya saya mulai tersadar kalau saya ini kurang mensyukuri apa yang telah Allah titipkan kepada saya. Dan akhirnya saya mengubah pola pikir saya dan mulai menghargai serta mencintai diri sendiri. Di situ saya mulai menerima keadaan saya. Di situ saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya bisa menjalankan aktivitas layaknya seorang yang normal dan penuh semangat, penuh sukacita, penuh rasa syukur. Dan alhamdulillah akhirnya saya dipertemukan dengan seorang laki-laki, yaitu suami saya. Kita sama-sama pasangan disabilitas. Di sini kita saling menguatkan satu sama lain. Dan ketika saya mempunyai seorang anak, di situ merasa menambah kekuatan. Karena di sini saya dan suami harus berusaha kuat demi masa depan anak kita. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita, walaupun kita seorang orang tua disabilitas yang mungkin tidak mudah untuk menjalani seperti orang tua yang normal. Saya dan suami saling support, saling menguatkan satu sama lain. Karena kita punya buah hati yang benar-benar membuat power untuk diri kita, menjadikan kekuatan untuk diri kita. Yang dulu kita gak menyangka kita akan punya anak, akan punya pasangan, tapi semua itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah berikan kemudahan untuk keluarga kecil kami untuk bisa mempunyai anak, untuk bisa menikmati indahnya berumah tangga.
Dan saya sadar selama ini ternyata saya kurang bersyukur, kurang mensyukuri apa yang Allah kasih untuk saya. Mungkin karena saya selama ini hanya fokus di satu titik, yaitu hanya fokus di kekurangan dalam diri saya, yaitu keterbatasan saya sebagai seorang disabilitas. Saya merasa berbeda, saya merasa lemah. Itu yang membuat saya terpuruk dan meratapi kekurangan saya terus-menerus. Tapi ketika saya sadar, sebenarnya insecure itu datangnya karena pikiran kita sendiri yang terlalu overthinking. Dari situ saya mengubah pola pikir saya, lebih menghargai diri saya, dan ternyata lebih happy. Dan juga saya mengubah rasa insecure saya itu menjadi rasa syukur. Sekarang saya mau di fasilitas umum atau mau berkumpul dengan teman-teman non-disabilitas, saya sekarang udah punya pondasi untuk bisa menguatkan diri saya. Jadi sekarang alhamdulillah saya tidak pernah merasakan insecure atau merasakan diri saya ini paling buruk. Ternyata kalau kita sudah bisa menerima diri kita, itu indah ya. Sudah bisa berdamai dengan diri kita. Jadi walaupun pergi kemanapun kita ngerasa happy, kita selalu berpikir positive thinking. Ya walaupun disabilitas itu akan jadi pusat perhatian di fasilitas umum, tapi nggak apa-apa teman-teman, jangan insecure, jangan malu, jangan takut, karena kan mereka baru pertama kali melihat kita. Ya wajar mereka ada rasa penasaran, mungkin merasa kasihan, atau mereka merasa bangga melihat kita. Walaupun kita mempunyai keterbatasan, kita bisa tegar menerima keadaan kita. Karena dulu saya pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu saya pergi ke taman. Di sini banyak anak-anak, banyak orang tua ngelihat saya terus-menerus. Dan akhirnya saya deketi orang tua tersebut karena saya merasa kurang nyaman diperhatikan terus-menerus. Dan orang itu mengatakan bahwa mungkin kalau saya jadi mbak, saya nggak setegar mbak. Jadi kalau ada orang yang melihat kita, memperhatikan kita, kita harus tetap positive thinking ya teman-teman. Karena nggak semua orang berpikir jelek tentang disabilitas. Oke teman-teman, itulah tadi cerita saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa sayangi, cintai diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita itu istimewa. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau bagi teman-teman video saya ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya teman-teman, karena dukungan dari kalian sangat berguna sekali untuk saya, untuk menambah motivasi saya membuat video-video selanjutnya dan sharing tentang pengalaman saya sebagai seorang disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.